Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik Ibu Bapak, saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu. Pertemuan pertama saya biasalah ya. Dan ini sebetulnya bukan pertemuan pertama, ini menyapa kelas saja, ngobrol aja ya. Ngobrol bagi yang luang waktu, berminat, luang waktu dan lain sebagainya, boleh gabung. Bagi yang berhalangan, mungkin ada kawan-kawan teman sekelas yang berhalangan, insya Allah ini saya rekam dan saya upload di YouTube ya, nanti saya share link ke YouTube-nya untuk ditonton. Nah, begini, kenapa saya selalu, ini tradisi saya ya, tradisi saya menyapa kelas itu, karena hari ini itu ada tuntutan yang lebih terkait dengan output perkuliahan kita. Jadi apapun perkuliahan kita bentuknya, mau luring, mau daring, dan lain sebagainya, outputnya itu diusahakan publikasi artikel jurnal. Nah itu ya, jadi kita seperti itu bentuk perkuliahannya. Jadi outputnya adalah publikasi artikel jurnal. Ibu Bapak yang boleh jadi belum punya pengalaman sama sekali terkait dengan publikasi artikel jurnal, kan kita semua punya skripsi. Ya, kita punya skripsi, dari skripsi itulah, dari file skripsi itulah kita format menjadi artikel jurnal. Oke, jadi itu materi obrolan pertama kita ya. Materi obrolan itu. Dari skripsi kita masing-masing kita format artikel jurnal. Nah, saya sekarang sedang mentutor mahasiswa yang waktu S1-nya saya bimbing, bukan saya bimbing ya. Jadi sekarang mahasiswanya baru lulus ya, baru lulus dan skripsinya terpilih untuk oleh prodinya, oleh jurusannya, terpilih untuk dipublish dalam bentuk artikel jurnal. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, oke, sebentar. Saya harus buka dulu Google Drive ya. Share screen. Nah, ini adalah skripsi yang asalnya adalah artikel, yang kemudian di format menjadi artikel jurnal. Kita coba oke, saya harus masuk dulu ke WA ya. Nah. Ini masih diunduh. Ini sudah diunduh sebetulnya, cuman saya ganti
Ganti apa? Ganti PC. Oke. Oke, masih ada yang baru masuk. Oke, sambil menunggu. Jadi, oke, mulai malam ini jadi gini, kuliah dengan saya itu mohon tidak stres ya. Saya sering menerima keluhan mahasiswa itu, Pak Nur kok kuliah di Basya kok stres banget ya. Ini nyantai aja ya, kuliah dengan saya itu nyantai. Ya, boleh jadi di kelas saya dosen, di luar kelas kita berteman aja ya. Gitu. Di luar kelas kita berteman saja. Siapa? Ya, dan apa istilahnya? Ya, mari ngopi, ya, kan gitu ya. Mari ngopi, itu istilah saya lah ya. Mari ngopi gitu. Nah, jadi andai misalkan nanti, oke, jadwal kita kan seminggu sekali ya, jadwal kita seminggu sekali. Tapi kalau apa ngobrol via chat ya, kalau diperlukan juga apa Zoom ya, itu ya bisa 7 kali 24 jam lah, selama saya nyantai ya. Jadi selama saya nyantai bisa 7 kali 24 jam kita bisa mengobrol. Dan ya mohon maaf juga andai misalkan ibu bapak saudara ngechat saya jawabnya telat itu. Jadi kalau seperti itu ya mohon maaf lah ya. Nah ini terlihat ya. Ini layar saya terlihat. Halo. Lihat, Pak. Oke. Terlihat, Ini Pak. contoh skripsi. Terlihat, Pak. Ini contoh skripsi ya. Ini contoh skripsi S1 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, format dari skripsi ini, format artikel jurnalnya mana? Nah, ini, bentar. Nah, yang tadi itu, jadi ini. Itu. Dan ini cuma 1 hari. Jadi jadi format apa? Format awal dulu lah ya. Format awal dulu. Ini judulnya, jadi abstraknya dibuat seperti ini. Jadi saya kalau ditanya Pak Anton gimana menulis artikel jurnal itu? Jawaban saya uktubu kama ra'aitumuhum yaktubun. Tulislah sebagaimana mereka yang sudah menulis. Kita ikuti, gitu aja. Gimana sih cara main bola? Nonton aja orang main bola, kita ikuti. Gitu ya. Jadi nggak usah banyak teori lah gitu. Ini mesti nggak, pokoknya ikuti aja. Ya, itulah sebabnya kenapa ada template. Jadi filosofi template itu adalah kita calon penulis itu menggunakan wadah wazan ya. Jadi wazan mauzun bagi yang biasa belajar nahwu sorof itu nasrib ya, biasalah ya. Palayap ulu itu wazannya nasoroyan suruh. Nah, itu artikel kita itu nasoroyan suruhnya. Jadi palayap ulu itu adalah yang sudah terbit. Nah, kita ikuti nasoroyan suruh. Nah, gitu. Nah, ini Pak Dindin mohon hati-hati layarnya. Gitu. Oke. Jadi seperti itu itunya polanya. Nah, jadi kalau kita lihat rencana pembelajaran kita kan 16 pertemuan dipotong UTS UAS ya. Jadi 14 materi itu 14 materi berarti 14 artikel. Paling tidak seperti itu. Andai lebih. Gimana caranya lebih? Di UTS 1, di UAS 1. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan di kelas Jogja ada berapa? Ada 15 ya, ada 14. Kelas Jogja ada 14, berarti kita punya 28 artikel. Silakan kirim ke jurnal manapun. Ya, itu silakan kirim ke jurnal manapun. Kalau ditolak, baru kirim ke jurnal yang saya kelola. Gitu ya.
Kalau ditolak baru kirim ke jurnal yang saya kelola. Ya, gitu. Jadi, iya seperti itu itunya. Nah, contoh ya. Contoh artikel kelas dari yang saya pernah pegang mata kuliahnya ini. Nah, ya. Udah nih, Herlan Firmansyah, Google Scholar ya. Ini masih susah ya, sekarang udah lulus nih. Nah. Ini ya. Nih. Nih. Oke. Jadi ini artikel ini terbit dari makalah kelas. Dari makalah kelas ya. Artikel ini terbit dari makalah kelas. Nah, waktu kita bikin makalah ini belum ada aturan. Belum ada aturan makalah kelas. Jadi bukan ada aturan, belum didorong lebih kuat. Nah, gitu ya. Sekarang kita dorong lebih kuat. Nah, seperti itu ya. Ini contoh nih, ini Sinta 2 nih. Iya, makalah kelas kita kan masuk Sinta 2 tuh. Itu ya, makalah kelas kita masuk Sinta 2 seperti ini. Dan saudara para mahasiswa dipersilahkan menggunakan afiliasi masing-masing. Itu ya. Jadi misalkan Bandung sudah punya afiliasi di mana silakan aja, Jogja sudah punya afiliasi di mana silakan aja. Itu. Jadi nggak usah juga menulis afiliasinya perguruan tinggi kita masing-masing. Yang sekarang kita sedang kuliah itu tidak juga. Anda yang belum punya ya silakan gunakan saja. Seperti itu. Nah, gunanya apa afiliasi berbeda itu untuk mendukung sebaran. Ragam autor lah ya. Jadi autornya dari afiliasi yang berbeda, padahalnya teman sekelas, gitu ya. Itu padahal teman sekelas. Oke. Yang kedua saya ingin perlihatkan contoh lain ya. Yang sekarang jadi dosen nih, ya, Yoyok Prasetyo. Pak Yoyok, Pak Yoyoknya hadir? Prasetyo, oh ini ya. Ini mana? Nah, ini yang ini ya, tapi bukan ini. Ini contoh. Ini dari makalah kelas juga. Ini masuk Scopus Q1 ya. Preparing Halal Tourism Regulation in Indonesia. Ini masuk Scopus Q1. Sebentar, mana yang ingin saya perlihatkan? Ini. Ya, ini Sinta 2. Ini Sinta 2 ya. Ini. Ini Istinbat Mataram ya. Win Mataram. Nih, pengarang, penulis, nah ini ya, Yoyok Prasetyo, ini saya nih, nama saya, ini Aden Rusadi. Nih ya, tuh. Jadi, nah sekarang Pak Yoyoknya kan udah jadi dosen kita nih. Itu, yang kelas Bandung ya, mohon maaf yang kelas Jogja, yang dosen Bandung, ini seperti ini. Contoh perkuliahan yang menghasilkan output publikasi artikel jurnal. Jadi mohon tidak terlalu berharap saya banyak ceramah materi. Materinya sekarang sudah bertebaran dimanapun. Ya, googling aja. Kita mau cari materi apa, googling dapat tuh. Ya, itu masuk ke Google Scholar itu dapat.
apapun yang kita apapun yang kita butuhkan masuk ke Google Scholar, apapun yang kita butuhkan dapatlah. Ya paling tidak paling tidak apa istilahnya informasi awal lah, paling tidak seperti itu ya, informasi awal seperti itu. Jadi oke. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, maka sekarang kita oke sebentar. Kembali ke contoh yang skripsi tadi dijadikan artikel itu. Nah, yang tadi itu ini contoh. Contoh saya gunakan aplikasi LaTeX ya. Saya gunakan aplikasi LaTeX. Nih. Jadi Ibu Bapak Saudara silahkan registrasi dulu ke Overleaf. Apa itu Overleaf? Overleaf itu adalah online LaTeX editor. Nah, itu ya. Overleaf itu adalah online LaTeX editor. Jadi kita tinggal menyiapkan tulisan. Ya, kita tinggal menyiapkan tulisan. Sebentar. Bukan yang ini. Oh, ini. Kita tinggal menyiapkan tulisan, tinggal dientrikan, masukkan ke Wazan itu. Jadi tulisan kita mau zone-nya, gitu ya, ke Wazan itu, maka jadi. Nah, ini contohnya. Ini contoh yang tadi itu ya. Yang tadi. Nah, mana yang tadi itu? Nah, ini ya. Nih. Nah, sekarang kita gunakan aplikasi LaTeX. Jadilah ini. Tuh. Penulisnya ini. Ini saudara nih ya. Saudara harus jadi penulis pertama. Iya, kecuali kalau mau sedekah ke dosennya. Gitu. Ini dosen pembimbing nih. Ya. Ini dosen pembimbing. Nah, ini yang tadi saya bilang biar sebarannya dapat ya, punya kenalan, punya calon mertua, bolehlah dimasukkan ke sini ya. Ini kan Bandung, Garut, ya, kan jadi lebih dari satu afiliasi lah kira-kira gitu. Nah, saudara, dengan aplikasi ini saya perlihatkan kelebihan yang ada ya. Nah, ini contoh ya. Ini kan ngerujuk nih, ngutip. Terlihat ya. Bashir 2012 halaman 359. Ini kita klik langsung ke daftar pustaka. Cepret. Tuh. Ya. Bashir, Abu Umar, Imam Syafi'i menggugat Syafi'iyah dan seterusnya. Nah, jadi kan apa yang ada di body naskah kita, kutipan itu, kita ngutip Bashir, pastikan ada di referensi, di bibliografi, di daftar pustaka. Nah, ini sudah terbukti. Jadi aplikasi ini membantu. Sekarang bukti ini dikutip, ini ada di sininya. Nih, ini halaman 2 ya. Ini kita klik balik lagi ke yang tadi. Spread. Tuh. Nah, gitu ya. Gitu. Ya, mari kita gunakan inilah gitu biar ada bedanya kan. Kuliah di masa dapat apa? Dapat aplikasi. Gitu ya. Itu. Dapat ya. Nah, sebelum ke sini, saudara pastikan sudah menguasai kalau enggak Zotero Mendeley. Boleh dua-duanya, tapi saya pengguna Zotero. Ya, Anda saudara menggunakan Mendeley, is okay, nggak soal ya. Tapi nggak boleh dicampur dari satu naskah itu. Kalau Zotero, kalau Mendeley, Mendeley. Nih di apa? Di layar saya nih ya. Ini ada apa ini? Apa ikon ya? Ada tombol Mendeley, ini tombol Zotero-nya. Jadi ini menggunakan dua aplikasi ini di komputer saya. Dan itu saya gunakan untuk mengajar saudara, memberikan tutorial bagaimana memproduksi makalah itu yang kemudian formatnya dalam artikel jurnal. Itu. Nah, format artikel jurnal itu IMRAD. Ya. Format artikel jurnal itu IMRAD. Apa itu IMRAD? Singkatan dari jadi IMRAD. Nah, itu ya.
Ini A-nya biasanya ada yang nulis kecil. Oke. I itu adalah introduction. Ya. Yang di skripsi kita itu adalah bab 1, bab 2. M itu adalah method. S. Method. Yang di skripsi kita itu bab 3. Nah, R itu adalah result. A itu N. Nah, ini ya. Oh, gede lagi. Bentar. A itu N, D itu adalah discussion. Discussion. Nah, Pak Anton, di mana conclusion-nya? Puncak discussion adalah conclusion. Jadi conclusion itu di sini. Di discussion. Puncak discussion adalah conclusion. Selama belum ketemu conclusion, discussion belum bisa ditutup. Ah, itu ya. Jadi imrad itu adalah struktur kanonik. Lawan kanonik apokrif ya. Struktur apa? Kelas tafsir nih, kanonik itu apa artinya? Apa sahih ya? Bible kanonik. Ada kanonik, ada apokrif ya. Nah, contoh-contohnya kembali ke Google seperti biasa. Ya. WS WCS. WISC. Ini ya. Nah, ini ada writing an abstract for your research. Nah, ini. Imrad itu dari abstrak sudah harus ada. Gimana contohnya ini? Ini ya. Tuh. Ini introduction, ini method, ini apa? Introductory remark, ini introduction, ya, ini method, ini result and discussion. Ini ya, seperti ini. Ini contohnya. Nah, contoh berikutnya ada di bawahnya. Nah, kayak gini. Pokoknya apa? Lihat saja wazannya seperti apa, ikuti. Nah, gitu ya, gitu. Jadi gimana caranya berenang? Nyebur aja, nanti bisa sendiri. Gitu ya. Apa? Berlatih membuat kita jadi mahir. Itu aja lah ya, itunya. Rumusnya itu, jampenya itu ya, jampenya itu berlatih membuat kita mahir. Nah, oleh karena itu, oke. Ini yang kelas Jogja tadi saya sudah kirim itunya ya, bahannya. Itu sudah disepakati dengan Pak Saif ya. Sudah disepakati dengan Pak Saif. Yang kelas Bandung tunggu Pak Yoyok. Halo Pak Yoyok, kalau hadir mohon bersuara. Tidak ada. Oke, jadi yang kelas Bandung mohon tunggu Pak Yoyok. Nanti Pak Yoyok yang akan memberikan apa poin-poinnya. Jadi dari poin-poin perkuliahan itu, dari tema-tema itu pilih apa? Pilih tema yang memang sesuai dengan rencana tugas akhir kita, rencana tesis kita. Jadi biar nggak kemana-mana kuliah di pasca itu. Jadi kita fokus saja, kita fokus di apa? Di calon riset kita. Kita bakal ngeriset apa, maka fokuslah di situ. Ya, kita mau ngeriset A, maka bacalah A, pelajarilah A. Jangan kemana-mana. Nah, gitu ya di pasca itu. Kan materi S1-nya kita sudah selesai. Itu. Pak Anton, saya nggak linear. Obat anu ingus mata perih sirah dungdeng kilos A goblok anjing harganya kan 8.000 nulis. Oke, nyantai. Biasa. Oke. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi saran saya, saudara,
Jadi gini. Mohon maaf ini ya. Mohon juga jangan kesinggung ya. Saya bikin perumpamaan. Kuliah di PASE itu jangan seperti berburu materi di majelis taklim. Nah, di majelis taklim itu kita dengerin ustaz tuh narasumber untuk kita bawa pulang, untuk kita pakai. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Pantan dari mana tahu gitu? Iya kan saya juga kan narasumber majelis taklim. Punyalah, ada di YouTube saya tuh ya. Jadi kalau pengen tahu gimana saya pegang majelis taklim, jamaahnya ibu-ibu ya, gitu. Ada di YouTube saya tuh, ya. Ada di YouTube saya bagaimana saya itu. Nah, tapi kuliah di PASE itu ya, saya bahkan ke mahasiswa S1 juga saya sampaikan itu. Jadi kuliah itu di perguruan tinggi, studi ya, yang namanya studi di perguruan tinggi in higher education itu berlatih menjadi peneliti. Itu berlatih menjadi peneliti. Jadi bagaimana kita bisa berlatih itu? Nah, kita dapat mata kuliah itu ya. Kita dapat mata kuliah. Mata kuliah itu adalah arena latihan. Ya gitu ya. Mata kuliah itu adalah arena latihan. Dan dari mata kuliah itu pertama dari nama mata kuliah, dari nomenklatur mata kuliah aja kita sudah tahu tuh. Kritik hadis yang kelas Jogja ya. Ya berarti ranahnya itu adalah hadis sebagai subject matter untuk dikritisi apapun gitu. Nah, investasi dan pasar modal. Investasi, kenapa sih ada investasi? Itu. Nah, ya prerequisite-nya untuk kritik hadis kan ulumul hadis ya, mustalah lah. Kalau pasar modal, prerequisite-nya ekonomi mikro makro. Kan investasi itu adalah sama dengan saving ya di makro itu. Investasi itu sama dengan saving. Kenapa orang berinvestasi? Karena kebutuhan konsumsinya sudah terpenuhi. Di ekonomi makro, sisa dari konsumsi itu adalah saving, tabungan. Nabungnya ada yang nabung di bank, ada yang di lembaga investasi. Nah, seperti itu. Itu materi ya. Itu materi seperti itu. Silakan dibaca lah ya materinya. Nah, agar kita menjadi expert, maka tuangkanlah. Kan di benak kita itu, oke, stop share ya, ya enak lah. Nah, view-nya saya rubah dulu ke galeri biar saya lihat banyak wajah nih. Oke, 19. Oke, kan di benak kita itu kan sudah ada tacit knowledge, ya. Mari kita aktualkan, mari kita berlatih mengaktualkan tacit knowledge kita dalam bentuk tulisan, publish or perish. Cuma ada dua kemungkinan ya. Kalau nggak publish, perish. Nah, itu. Mohon maaf kalau ada background. Ya, biasa kan di garasi ini ya. Background sayanya bagus ya, itu virtual ya, virtual background. Gitu. Kalau ada tek kayak itu mohon maaf. Saya di garasi rumah ya. Oke. Jadi Ibu Bapak Saudara, kita ini sudah punya di kepala kita itu, di benak kita itu ada tacit knowledge namanya. Jadi apapun tuh sejak kita yang pernah TK, sejak kita TK kan memori kita itu kan diisi oleh apapun ya. Nah, sekarang kita coba aktualkan. Posisi kita adalah mahasiswa pasca. Jadi kita ini adalah sivitas akademika dan berdasarkan undang-undang yang ada ya, undang-undang guru dan dosen atau apa? Undang-undang pendidikan ya, undang-undang pendidikan nasional itu sivitas akademik itu kan cuma dua, kalau nggak dosen mahasiswa atau dosen dan mahasiswa. Nah karena posisi kita adalah di situ, maka kita sekarang mari berlatih, mari belajar bersama dengan saya, dengan dosennya. Jadi dosen juga sama belajar ya gitu. Soalnya sekarang banyak aplikasi tuh ya, dosennya juga sama-sama belajar. Dan kewajiban dosen sekarang adalah menunjukkan sumber-sumber bahan ajar itu, ya. Sekaligus juga dosen mempelajarinya, sama-sama mempelajari. Jadi sekarang nggak ada lagi model dosen lebih tahu semalam, lebih dulu tahu semalam, nggak ada itu. Ya mahasiswa bisa lebih dulu tahu seminggu sebelumnya, bahkan setahun sebelumnya. Dengan Internet of Things itu siapapun menjadi berpeluang memiliki akses terhadap sumber-sumber informasi itu. Nah, gitu ya. Ini
Ya, menyapa kelas lah ya, bersilaturahim dulu, kelas Bandung, kelas Jogja, terima kasih nih ya, boleh kapan-kapan kita kopi darah, gitu. Yang kelas Jogja itu, saya sudah bicara ke Pak Saif itu, Pak Saif kayaknya kan saya untuk kelas Jogja itu saya itu jadwalnya daring, tapi saya bilang ke Pak Saif, saya biar punya modus ke Jogja, nanti luring lah dari pagi sampai sore gitu ya, ngobrol aja, jadi kuliahnya ngobrol ya, kayak barusan aja gitu, kuliahnya ngobrol. Ibu bapak saudara yang kelas Jogja mohon andai nanti kita dapat waktu yang tepat ya, bawa laptop masing-masing lah ya, bawa laptop masing-masing, sudah diinstal Microsoft Word dan sudah registrasi Overleaf, karena tetap kita ngetiknya di Microsoft Word. Nanti kita coba tuangkan makalah kita dalam Microsoft Word, kemudian di-convert, di-insert ke Overleaf itu. Dan bagaimana caranya adalah di YouTube saya. Nanti saya kirim linknya bagaimana registrasi Overleaf itu agar kita bisa menggunakan aplikasi LaTeX dengan editor online gratis. Itu ya. Jadi mohon jangan lupa gratisnya itu. Yang penting ada sinyal aja. Ya, ada sinyal. Kuotanya nyari yang free hotspot, ya, free wifi itu. Belum juga dapat kuota, ya nantilah ketemu di kelas aja, tethering dari dosennya, gitu ya. Itu masa sih di kelas kita nggak ada hotspot ya, gitu. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Belum ada, Pak. Ya, silakan. Belum ada, Pak, belum. Belum ada. Oke, bisa ditangkap ya materi, bukan materi ya, materi perkenalan ini dari saya. Jadi kuliah dengan saya adalah berlatih menulis. Intinya itu ya. Jadi judul mata kuliah adalah pintu masuknya. Itu. Judul mata kuliah adalah pintu masuknya. Nanti kita dapat materi apa dari mata kuliah itu tergantung kita nyeburnya sedalam mana. Masuk aja, anggap saja itu lautan, nyebur, kita dapat pengen hiu, dapat hiu, pengen paus, dapat paus, pengen cumi, dapat cumi, pengen kepiting ya kejepit-kepiting gitu ya. Itu. Bagi yang belum punya bahan, bagaimana cara menuliskan? Saya yakin semuanya punya skripsi kan gitu. Itu kembali lihat lagi aja skripsi. Contoh yang tadi itu contoh yang tak terbantahkan, gitu ya. Itu bahan yang tadi itu mau saya presentasikan di seminar internasional 2 kampus ya dengan University Malaya tanggal 1 Maret itu. Jadi dari University Malaya datang, saya kan di University Malaya penguji ya, udah ada 5 disertasi saya uji di sana. Datang ke Bandung menjalin kerjasama namanya bengkel metodologi penelitian. Mereka kasih nama itu. Nah, di antara narasumbernya saya diminta bagaimana menyiapkan naskah hasil penelitian untuk diformat dalam artikel jurnal. Itu seperti itu. Di YouTube saya itu ada mustaminya, audiensnya S1 ya, bagaimana menyiapkan skripsi. Andai skripsi nanti bisa diganti dengan artikel jurnal. Di Fakultas Usuluddin Bandung ini, mohon maaf bagi Jogja ya, di Fakultas Usuluddin Bandung S1-nya sudah memilih. Ada yang skripsi, ada yang menulis artikel jurnal. Bobotnya sama. Ya, Pak Anton kalau gitu nulis artikel jurnal gampang dong, kan cuma 20 halaman. 20 halaman itu kan 1 spasi. Fontnya kan 10. Ketika dibuat 1,5 spasi, tetap aja jadi 60 halaman tuh. Kan gitu ya. Itu fontnya itu. Oke, jadi ya seperti itulah kan urusan-urusan yang gitu, urusan teknis ya, urusan teknis. Jadi substansi materi tetap seberapa banyak kita dapat, ya seberapa dalam kita menyelam, ya seberapa dalam kita menggali. Itu al-ujroh ala qadril masyaqqah. Gitu ya. Yang kita bisa bawa itu sebesar usaha kita.
Oke, gitu ya. Jadi ini ya menyapa kelas lah ya. Ini menyapa kelas. Terima kasih sudah bisa bermuajahah, bertatap muka. Saya insya Allah setelah ini ditutup, saya upload di YouTube, termasuk juga bagaimana melakukan registrasi overlift untuk kita gunakan LaTeX agar kita bisa menggunakan LaTeX, aplikasi LaTeX dalam mewujudkan tulisan kita. Itu. Anda terkendala juga, nyantai aja, pakai MS Word aja, ya. Itu. Pak Anton pusing lah pakai LaTeX, pakai MS Word. Iya, udah pakai MS Word aja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oke kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di sesi berikutnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Betul nih, nggak ada pertanyaan nih? Cukup? Insya Allah Pak cukup. Cukup, Pak. Insya Allah cukup Pak. Oke. Jangan kaget ya, nyantai aja. Kuliah dengan saya haram stres. Nah, itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fi sabilil haq, nasrun minallah wa tum qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.